Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Goyab, NIM 181210061 dari kelas PI 6B. Saya akan menjelaskan atau melakukan pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MTS. Yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Satuan Pendidikan MTS mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama itu kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya itu yang pertama menghayati semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Selanjutnya itu menghayati nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Terus kemudian yaitu menghayati nilai-nilai Islam dari perjuangan tokoh ilmuwan Muslim Ali bin Robban, At-Tabrani, Ibnu Sina, Ar-Razi, ahli kedokteran, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Maskawai, ahli filsafat, Jabir bin Hayyan, ahli kimia, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, ahli astronomi, dan perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya itu menghargai karya ulama Muslim sebagai khazanah intelektual Islam. Kompetensi inti yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya itu menjalankan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita. Kemudian itu menjalankan sikap produktif dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu menjalankan sikap produktif inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya mengamalkan perilaku semangat belajar di bidang ilmu agama. Kompetensi inti yang ketiga yaitu menganalisis dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tak tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Selanjutnya itu menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya itu menganalisis tokoh ilmuwan Muslim Ali bin Robban, At-Tabrani, Ibnu Sina, Ar-Razi, ahli kedokteran, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Maskawai, ahli filsafat, Jabir bin Hayyan, ahli kimia, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, ahli astronomi, dan perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya itu menganalisis para ulama penyusun kutubu sittah atau ahli hadis, 4 imam mazhab, ahli fikih, Imam At-Tabrani, Ibnu Katsir, ahli tafsir, dan perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Terus kemudian kompetisi inti yang keempat ialah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasarnya itu menyusun peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah, menyajikan hasil analisis tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya itu mengolah informasi dari biografi dan karya para ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya itu mengidentifikasi karakter para tokoh ilmuwan Muslim dalam bidang agama pada masa Daulah Abbasiyah dan menyajikan dalam bentuk tulisan atau media lain. Yang kedua yaitu menghasilkan konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditentukan di atas, maka dapat dihasilkan beberapa tema dalam pembelajaran yaitu yang pertama yaitu menghayati semangat dan nilai-nilai perjuangan Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Yang kedua yaitu kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Dan yang ketiga itu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks unit yang relevan. Tema yang pertama yaitu Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Alokasi waktunya itu 12 kali 40 menit.
dalam 6 kali pertemuan. Setiap pertemuan 2 kali 45 menit. Yang pertama kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 10 menit. Metode pembelajarannya itu ceramah dan tanya jawab. Media dan alat sumber belajar yang digunakannya itu spidol dan penghapus papan tulis, laptop dan infokus, kemudian buku paket guru dan siswa sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Kemudian tema yang kedua yaitu kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Alokasi waktunya itu 12 kali 40 menit dalam 6 kali pertemuan. Setiap pertemuan 2 kali 40 menit, kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 10 menit. Kemudian metode pembelajarannya itu ceramah dan tanya jawab. Media dan alat dan sumber belajar itu spidol dan hapus papan tulis, laptop dan infokus, buku paket guru dan siswa sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Kemudian yang keempat itu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Yang pertama yaitu Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Yang pertama sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ada faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah, proses berdirinya Daulah Abbasiyah, para pemimpin Daulah Abbasiyah, pohon silsilah pemimpin Daulah Abbasiyah, kemudian itu terakhir keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang kedua ada yang selanjutnya itu kemajuan peradaban kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu ada pengembangan ilmu pengetahuan, penertiban administrasi pemerintahan, politik dan militer, ada ekonomi yaitu perdagangan, perindustrian dan pertanian, seni budaya, kemudian seni sastra. Tema yang kedua itu kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. Ada ilmuwan kedokteran, ilmuwan filsafat Islam, ilmuwan kimia dan ilmuwan astronomi. Kemudian yang selanjutnya itu para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Yaitu ulama hadis atau muhaddisin, ulama fikih, fuqaha dan ulama tafsir, mufassirin. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.